Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriza Jaya Kuncoro dengan NIM akhir 151. Saya akan mengerjakan UAS dengan mereview buku dari Bapak Agus dari bab 7 sampai dengan bab 15. Pertama, yang bab ke-7 adalah berjudul dengan motivasi dalam perspektif Islam. Jadi yang pertama ada pengertian motivasi. Kata motivasi berasal dari kata lain yakni motif yang berarti dorongan atau dalam bahasa Inggris yaitu motif. Kedua atau yang B, apa saja macam-macam motivasi. Yang pertama, dorongan-dorongan fisiologis. Jadi dorongan fisiologis ini dimaknai dengan sebagai dorongan-dorongan naluriah yang berhubungan dengan kebutuhan fisiologis tubuh dan kekurangan atau rusaknya keseimbangan yang terjadi dalam jaringan tubuh manusia. Ia mengarahkan tingkah laku individu pada tujuan-tujuan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiologis tubuh serta mengembalikan pada keseimbangan sebagaimana kondisi semula. Dorongan memusuhi, dorongan berkompetisi, dorongan beragama senada dengan najat. Ketiga tuh yang C, peranan motivasi dalam kehidupan. Motivasi adalah dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan suatu hal. Dorongan itu dapat berasal dari dalam diri kita. Adapun peranan-peranan motivasi dalam kehidupan diantaranya dapat penulisan sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong manusia dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan dari aktivitas manusia. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal benar atau salah sehingga bisa dilihat kebenaran dan kesalahannya. Yang keempat, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atau perbuatan yang berfungsi sebagai pendorong, penentu, penyeleksi, dan penguji sikap manusia dalam kehidupannya. D. Motivasi belajar dalam Islam. Sebagian besar kajian dalam pendidikan adalah kajian tentang motivasi belajar karena peserta didik yang memiliki motivasi tinggi akan lebih berhasil dan giat belajar dibandingkan yang motivasinya rendah atau sedang. Untuk itu, penulisan secara khusus menambahkan materi motivasi dalam belajar buku ini. Selanjutnya, bab ke-8 adalah pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Makna pertumbuhan. Berbicara tentang masalah pertumbuhan dan perkembangan ini sebenarnya sudah mulai sejak bertemunya sel telur ibu dengan sel sperma bapak dalam kandungan sang ibu, kemudian lahir sampai dewasa. Istilah pertumbuhan dan perkembangan meskipun saling melengkapi dan kadang digunakan bergantian, namun sebenarnya mempunyai makna dan arti yang agak berlainan. Dari bab ke-8 adalah makna perkembangan. Sedangkan perkembangan adalah pemunculan hal baru yang bersifat rohani seperti dari penakut menjadi pemberani, dari marah menjadi penyabar, dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhan menyangkut perubahan fisiologis, sedangkan perkembangan lebih pada perubahan aspek psikologi manusia. Masuk ke bab 9 yang berjudul kesehatan mental dalam perspektif Islam. Kesehatan jasmani dan rohani mental pada diri seseorang sangatlah berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sejalan dengan ini, ada benarnya ungkapan Yunani bahwa dalam jiwa mental yang sehat terdapat badan yang kuat. Untuk itulah apabila kita sedang terlalu sedih, berduka, dan jiwa kita rapuh, maka kesehatan kita ikut terganggu. Namun sebaliknya, apabila pikiran dan hati kita dalam keadaan baik, maka badan kita terasa sangat segar dan bugar. Yang A pertama dari bab 9 adalah pengertian kesehatan mental, yaitu Kartini Kartono dalam Yusak Burhanuddin tahun 1999 mengatakan bahwa orang yang bermental sehat memiliki sifat-sifat khas, antara lain memiliki kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan-tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya. B adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada dua faktor dapat mempengaruhi kesehatan manusia, yakni faktor internal dalam diri manusia dan faktor eksternal di luar diri manusia, yaitu sebagai berikut. Faktor internal, yang dimaksud faktor internal ini adalah semua hal berupa sifat, bakat, keturunan dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri manusia yang berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Konsep sehat dan sakit mental dalam Islam. Konsep sehat dalam Islam dan sakit bagi kebanyakan orang masih membingungkan dan kurang jelas. Sakit dan penyakit merupakan suatu peristiwa yang selalu menyertai manusia sejak zaman Nabi Adam. Kita memahami apapun yang menimpa adalah takdir, sakit pun merupakan takdir yang dialami oleh manusia. Ada ke bab 10 yang berjudul psikopatologi dalam perspektif Islam. Di era evolusi industri
di mana masyarakat di belahan dunia saat ini sebagian besar adalah para pemuda yang merupakan generasi milenial telah akrab dengan kecanggihan sains modern. Namun, implikasi dari kemajuan pesat sains itu sendiri telah menyebabkan perubahan tatanan sosial, kemasyarakatan, dan pergeseran norma dan nilai telah bertahun-tahun dianut suatu masyarakat menjadi pudar secara perlahan namun pasti. Pengertian psikopatologi. Secara etimologi, psikopatologi berasal dari kata psiko dan patologi. Arti psiko itu sendiri adalah jiwa, mental, dan patologi bermakna sebagai pengetahuan tentang penyakit gangguan. Yang bab ke-11 ada psikoterapi dalam perspektif Islam. Pengertian psikoterapi Islam. Menurut Hamdani Bakran Ajaki 2006 dijelaskan bahwa menurut perspektif bahasa kata psikoterapi berasal dari kata-kata psiko, artinya jiwa dan hati, dan terapi, artinya pengobatan dan penyembuhan. Yang bab ke-12 adalah kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan menduduki tempat yang begitu penting dalam dunia pendidikan tetapi begitu sering dimengerti secara keliru. Sehubungan dengan itu, pada bab ini penulis akan membicarakan tentang peradaban individual dalam kecerdasan. Kecerdasan seseorang merupakan warisan dari orang tuanya. Hal ini telah terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan para ahli. Namun demikian, kecerdasan ini tidak akan berkembang bila tidak didukung oleh lingkungan dan adanya kesempatan yang dapat merangsang kecerdasan tersebut. Bab 13 adalah mimpi dan alam kesadaran manusia. Mimpi manusia dalam pandangan Islam, mimpi merupakan sesuatu yang gaib. Setiap manusia pasti telah merasakannya. Ia datang tidak terduga, kadang diharapkan kehadirannya dan kadang tidak. Bagi sebagian orang, mimpi dianggap sebagai bunga tidur. Boleh jadi ungkapan itu untuk menunjukkan antara mimpi dan kenyataan tidak ada kaitan sama sekali. Setiap kali bermimpi dalam tidur akan berlalu begitu saja. Di bab 14 adalah doa, zikir, dan tazkiyah al-nafs. Sebagai seorang muslim yang beriman, maka sudah seharusnya menyadari akan segala keterbatasan yang dimilikinya, termasuk dalam hal mengatasi permasalahan yang ada di dunia ini. Untuk itu, maka kekuatan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya adalah salah satu solusi dan sugesti agar terpecahkan permasalahannya. Dan doa secara bahasa adalah memanggil atau menyeru, sedangkan secara istilah adalah memohon atau meminta sesuatu yang bersifat baik kepada Allah SWT, seperti meminta keselamatan hidup, rezeki yang halal, dan keteguhan iman. Berpikir dan lupa dalam Islam. A. Berpikir dalam Al-Quran. Allah mendorong manusia untuk memikirkan alam semesta, mengamati berbagai gejala dan menghayati ciptaan Allah yang begitu indah dan tersistem dengan baik. Allah juga mendorong manusia untuk mencari ilmu dan mengetahui ketentuan-ketentuan dan aturan hukum Allah di segala bidang ilmu pengetahuan. Kita bisa menjumpai seruan sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Ankabut ayat 20 yang artinya, katakanlah berjalan di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikan sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga dalam Surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46.